Baik, puji Tuhan, kasih Tuhan yang besar yang kita nikmati di perjalanan hidup kita hingga hari ini boleh kita bertemu kembali dalam acara ibadah hari Minggu Umum. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan mempertemukan kita kembali. Maka saya yakin dan percaya bahwa hari ini kita dalam keadaan sehat karena diberkati oleh Tuhan. Saya sampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Shalom. Shalom. Baik, bersama kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan menaikkan suatu pujian, hidupku adalah penyembahan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan, Allah satu-satunya dalam kehidupan kita. Pujian dan syukurku kubawa padamu. Pujian dan syukurku kubawa padamu Dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. sadar bila ku ada hanya karena anugerah. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, Bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatanku. pujian dan syukurku kubawa padamu. Pujian dan syukurku kubawa padamu Dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. sadar bila ku ada Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatanku. oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hidupku Haleluya. adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, Segenap hidupku persembahkan. mari Bapak Ibu, sebenarnya kita bangkit berdiri. Kita mempersembahkan segenap hidup kita pada Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Syukurku Ku bawa padamu. ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Dengan segala kerendahan hati, katakan sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, Bukan karena kekuatan, bukan
Setiap tangan terangkat, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu, haleluya, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku, kau ciptakanku dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dengan kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan dengan lembut, ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dengan kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu. Kami mengundang Pendeta Loki. Pendeta Loki membawa doa pembukaan. Adalah penyembahan. Kau ciptakanku dengan kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. 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 Inilah kehidupan kami, Tuhan. Kerinduan hati kami untuk hidup di dalam penyembahan kami kepada Engkau. Sebab hanya Engkaulah yang layak kami puji, kami sembah di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang telah menebus kehidupan kami, yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Siapakah kami ini, Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya,
Inilah seruan hati kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami merindukan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah pagi hari ini Tuhan, bibir, mulut, lidah kami menaikkan pujian penyembahan kami hanya kepada Engkau. Dari hati kami yang terdalam Tuhan, dengan segenap hati kami rindu menaikkan pujian kami. Biarlah Engkau menolong setiap kehidupan kami. Engkau tahu keterbatasan kami sebagai manusia. Kami tidak luput dari namanya kesalahan dan dosa. Tetapi kami memohon ampun kepada Engkau. Layakanlah kehidupan kami Tuhan. Perdamaikanlah kehidupan kami ini. Agar kami sanggup untuk menaikkan pujian kami Tuhan dari hati kami yang terdalam. Dan melayakan kehidupan kami untuk datang beribadah dan melayani Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini. Dimulai dari pemimpin pujian, para singer, para pemain musik, sampai kepada Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semuanya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami sama-sama dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar dapat menolong kehidupan kami di dalam pelayanan dan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semua rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semua ada dalam tuntunan kuasa Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik. Semua peralatan yang kami pakai, kiranya Tuhan menolong, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang masih ada dalam perjalanan menuju ke tempat ini ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan iblis setan yang ingin mengganggu kami saat kami beribadah dan saat kami melayani Tuhan, bersatu hati kami mau menolak dan mengusirnya, dan kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus menolong kehidupan kami, dan biarlah otoritas Allah yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini menyertai dan menuntun ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap dan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita dan selamat beribadah. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keinginan daging kita, hawa nafsu, bahkan pekerjaan, kuasa kegelapan, bahkan segala apapun, banyak yang ingin memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan keadaan kita sekalipun kadang berusaha untuk memisahkan kita dari Kristus. Maka oleh sebab itu, kalau kita tidak bertahan di dalam Tuhan, maka hidup kita adalah sia-sia. Maka oleh sebab itu, mari teruslah bertahan di dalam kasih Kristus, sehingga jiwa kita tetap terpelihara olehnya. Kita naikkan satu pujian, Indah Bersamamu, dari nomor 7, nyanyian tambahan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan
dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan. Kaulah perlindunganku, Keselamatanku. keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Semua berkata, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Keselamatanku. keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Ku ingin selalu bersekutu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Ku ingin selalu bersekutu. ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Biarlah menjadi kerinduan kita. Ada roh Tuhan senantiasa di dalam kita. Sehingga kita mampu terkontrol. Kita mempunyai kekuatan menghadapi ancaman, tantangan sekalipun. Bahkan godaan hawa nafsu daging ini. Supaya kita terus berada di dalam Tuhan. Biarlah kerinduan kita ingin selalu bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian curahan Roh Kudus dari 243 dengan bertepuk tangan kepada Tuhan. Saya mengundang kita mengeluarkan suara kita, tenaga kita, bersuka cita memuji Tuhan. 243 dari nyanyian rohani.
Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Seundang kita bangkit berdiri. Seundang kita bangkit berdiri, ya. Mari bersuka cita kepada Tuhan. Jangan mau dikalahkan oleh ketidaktenangan kita. Mari tenang, konsentrasi agar kita senantiasa memuji Tuhan. Jangan kita berikan kesempatan buat iblis. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari keluarkan suaramu dan nadamu memuji Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah. Mari angkat tanganmu memuji Tuhan. Biar roh Tuhan tercurah bagi kita. Kita mendapat sukacita yang besar. Haleluya. Haleluya. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Dengan bertepuk tangan, roh tercurah dari surga. Yesus Tuhan. Masih tetap berdiri. Haleluya. Sampai kepada setiap hati kita,
mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, Allah yang hidup yang menyelamatkan kita. Amin. Amin. Haleluya. Saya mau menyampaikan suatu kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara, bahwa hari Minggu yang lalu kita beribadah di tempat ini, hari Pentakosta ya. Saya tidak tahu, firman juga bingung saya 20 menit ya. Jadi saya membaca, enak aja coba sebentar ya. Tetapi di dalam doa saudara, saya berdoa kepada Tuhan. Hambanya panggilkan, siapa yang mau dipenuhkan oleh Roh Kudus? Tidak ada yang datang. Ada cuma 2 orang. Saya mau maju tapi bagaimana? Tidak usah, yang lain saja, berikan kesempatan. Tetapi di dalam doa itu, nanti videonya kalau di YouTube masih ada, boleh dibuka. Hamba Tuhan berkata, dalam nama Yesus. Itu perkataan itu sama-sama dengan saya mengungkapkan. Yang lucunya 4 kali. Enggak diatur-atur. 4 kali itu. Nanti ditonton YouTube-nya. Saya juga berkata demikian. Detiknya sama. Dalam nama Yesus. Saya berkata dalam nama Yesus. Sampai diundang pelayan perjamuan di depan. Di lidah saya sudah gemetaran. Perut terguncang. Gitu. Ya. Maka oleh sebab itu, mari kalau ada kesempatan ibadah seperti ini, kita benar-benar tulus beribadah kepada Tuhan. Sehingga waktu kita datang kepada Tuhan tidak sia-sia. Amin. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Allah bangkit, haleluya. Lebih sukacita lagi, 23 nyanyian tambahan. Curahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Allah bangkit. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kembali ke atas, kerahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Sorakan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Allah dahsyat. Drum Allah bangkit. Bersoraklah, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Allah semua Allah bangkit. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh
Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya yakin percaya musuh-musuh kita telah dikalahkan oleh Tuhan, ya. Segala persoalan, masalah, bahkan penyakit sekalipun, Tuhan telah memberikan kita kemenangan yang luar biasa pada saat hari ini. Saya percaya kita pulang nanti membawa berkat sukacita serta memperoleh firman yang memberikan kita kekuatan-kekuatan baru. Amin. Baik, kita naikkan satu pujian ku bawa korban syukurku. Di akhir pujian ini saya berikan kesempatan bagi sangkor 320 nyanyian rohani. Di akhir pujian saya berikan kesempatan bagi sangkor untuk menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik.
Tuhan, Tuhan memberkati pujian ini bagi kita bahwa dikatakan terpujilah Dia lewat kuasa Roh Kudus-Nya akan mengangkat kita nanti kembali dalam kemuliaan. Namun satu hal, apabila kita tetap bertahan di dalam Kristus. Tuhan memberkati para sangkor, biarlah di kemudian hari semakin diberikan hikmat, menaikkan pujian yang lebih indah kepada Tuhan. Baik, kesempatan ini diberikan kita memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Namun kita tetap menyanyikan pujian yang tadi, ku bawa korban syukurku dari 320 nyanyian rohani. Pelayan persembahan mempersiapkan diri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kembali ke atas, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Puji Tuhan, biarlah kita terus menyadari bahwa kebaikan Tuhan tidak akan pernah berakhir bagi kita. Maka mari kita terus berbuat baik seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati apa yang Bapak Ibu sudah persembahkan. Kiranya Tuhan membalasnya dengan segala kasih-Nya yang sempurna di dalam kita. Baik, waktu yang tersisa kita akan memberikan waktu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun biarlah menjadi kerinduan kita, kiranya firman itu dapat kita mengerti. Ada sedikit atau ada sesuatu, sepatah kata pun bisa kita bawa pulang hari ini menjadi berkat di tengah keluarga kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
dengan satu pujian kepada Tuhan. Tuhan pasti sanggup. 85 nyanyian tambahan. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Haleluya. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan masih sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dengan lembut kembali ke atas. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan berkemurahan atas kami. Tuhan akan memenuhi hati kami. Tuhan memenuhi perasaan dan pemikiran kami. Menolong kami untuk dapat mengerti rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami, oh Tuhan. Engkau menolong kami. Biarlah Tuhan yang berkemenangan, dan Tuhan pasti sanggup menolong kami semua. Bila ada pekerjaan iblis setan
yang mau mengganggu kami di dalam pemberitaan firman Allah. Saat kami menolaknya di dalam nama Yesus. Otoritas Allah turun atas kami yang memberikan kami kemenangan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik, puji Tuhan. Salam. Salam. Iya, puji Tuhan. Kita bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sama perhatikan firman Allah. Seringkali kita ingin mengalami suasana yang selalu indah, tetapi tanpa kita sadari bahwa suasana ibadah itu, saudara, adalah suasana yang dibuat oleh Tuhan. Ya, jadi tergantung pada kesiapan kita. Kalau saya pribadi, ya saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini lebih leluasa lagi, tapi terkadang Tuhan suruh kita berhenti, ya. Itu pengalaman yang luar biasa yang sering kita alami di dalam ibadah dan pelayanan. Dan hari ini kita akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan. Kita melihat dalam Kisah para Rasul, pasalnya yang kedua. Ya, kita ingin melihat ayatnya yang pertama. Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama. Pentakosta. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, Ya. semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya berkumpul. Ya. Di satu tempat seperti ini, berkumpul. Ada tempat di mana kita berkumpul, saudara, bukan online. Ya. Berkumpul di satu tempat. Lalu apa maknanya dengan ibadah online? Ya, sebatas memberikan informasi, ya, penyiraman rohani. Tetapi konsep penggembalaan adalah membawa orang percaya berkumpul di satu tempat. Lalu sekarang bagaimana? Apa tujuannya ada gereja membuat gereja online? Ya, tidak lebih dan tidak kurang hanyalah untuk mencari identitas, untuk mencari kepentingan pribadi, untuk mencari apa lagi? Untuk mencari nama, bahwa dia menjadi orang yang hebat. Karena itu saya katakan bahwa semakin kita mendalami firman Allah, semakin kita melihat segala bentuk kekurangan kita. Ya, kita berkumpul di satu tempat. Saya berulang kali dalam mengikuti ibadah-ibadah kepenuhan Roh Kudus, ya, tahun 94, ya, Pendeta Daud Palimbunga menyampaikan firman dalam kepenuhan Roh Kudus hanya 5 menit. Karena yang bekerja adalah Roh Kudus. Hanya beliau katakan orang yang tidak penuh Roh Kudus tidak masuk surga. Dan surga itu adalah kehidupan kekal. Dan saya masih ingat sampai hari ini karena di situ saya terpanggil jadi hamba Tuhan. Ya. Dan siapa yang mau Roh Kudus, mintalah pada Roh Kudus. Lalu dalam suasana ibadah itu semua orang langsung kegerakan. 5 menit. Suasana ibadah kita tidak bisa buat-buat, saudara. Dan saya hari ini masih merasakan, ya, peran Roh Kudus dalam suasana ibadah kita. Karena saya yakin dan percaya bahwa bukan hanya ke-50 saja ketuangan Roh Kudus, tapi sejak orang percaya diberi kuasa, maka Roh Kudus itu bekerja seperti angin, bekerja seperti lidah-lidah api, bekerja hingga tidak terbatas. Apa artinya angin? Ia bekerja sebagai sesuatu yang tidak terdeteksi, yang tidak terlihat, yang tidak terbatas.
siapa yang bisa membatasi angin? Nggak ada. Jangan sampai kita hanya membuat eksperimen. Oh, kita tiup mic sebagai sebuah sensasi. Roh Kudus akan hinggap pada tiap-tiap orang. Siapa yang bisa membatasi angin? Nggak ada. Ya, bahkan dalam ruang hampa udara sekalipun manusia berusaha untuk menciptakan ya oksigen agar mereka bisa bertahan. Orang yang naik ke mana? Ke luar angkasa, mereka bawa keperluannya. Saudara, sebab di sana ada kehidupan. Di sana ada kuasa. Tetapi saudara perhatikan, di mana orang percaya berkumpul, di situ Tuhan sedang bekerja di kala itu. Kita tidak mungkin mengulangi peristiwa yang sama, tetapi kita tetap merasakan kuasa Tuhan yang sama. Dan ini saya katakan pada hari ini bahwa saudara dan saya adalah orang-orang percaya. Semakin kita bergaul dengan Allah, semakin kita melihat kekurangan-kekurangan kita. Semakin kita melihat kehidupan kita yang rusak. Semakin kita melihat betapa hinanya kehidupan kita. Karena itu orang-orang percaya selalu berkumpul. Seperti hari ini, yang ditentukan oleh Allah adalah Sabat, kita berkumpul. Tetapi juga terjadi pada peristiwa. Ya, terjadi pada peristiwa tentang kepenuhan Roh Kudus. Di sana ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Itu dikecilkan dulu. Kita lihat betapa besarnya Tuhan bekerja. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat di ayat 2, dia katakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, ya, yang memenuhi seluruh rumah di mana orang percaya duduk. Duduk. Nah, dia duduk ini dalam sebuah rumah di mana orang percaya itu duduk dengar firman Tuhan. Ya, jadi kalau saudara ada penafsiran bisa ibadah online, waduh. Ya, tetapi kalau informasi itu diperlukan, iya. Pengumuman berita yang terjadi, sedang memberitakan. Namun untuk merasakan suasana ibadah, kita harus duduk di dalam rumah Tuhan. Kita harus hadir di dalam rumah Tuhan. Banyak orang Kristen sedang hancur imannya karena munculnya ide-ide baru yang membolehkan ibadah online dan tidak. Yang membolehkan ibadah yang bebas, yang membolehkan yang penting hadir, yang membolehkan yang penting apa? Yang penting Kristen. Ya. Karena itu sidang jemaat kita tidak boleh demikian. Ayat yang ke-7. Silakan, ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, Ya, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? orang Galilea. Jadi dalam satu ruangan, ya, mereka berkumpul. Bukankah mereka itu semua orang Galilea? Tetapi kemudian kenapa muncul berbagai kata, bahasa? Itu bahasa, ya, bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, bahasa Yudea. Jadi dalam pekerjaan roh kita tetap menggunakan bahasa adat dan suku bangsa, tetapi kita dapat mengerti. Ya, kita tidak sekedar berbunyi, tetapi yang dikeluarkan adalah bahasa. Bahasa itu bermakna. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Saya sedikit mendalami bahasa Indonesia, saudara, ya.
Ya, karena itu dalam pandangan saya perlu bahasa Inggris. Tetapi karena orang-orang yang saya layani adalah orang yang umum, maka saya tidak perlukan bahasa Inggris. Gitu ya. Ya boleh saja saya belajar. Mungkin bagi saya itu sesuatu yang gampang. Tetapi jika suatu saat nanti oleh pekerjaan roh, ya, dia berkehendak untuk berkhotbah bahasa Inggris, itu pastor dari India, kesaksiannya dia tidak pernah belajar bahasa Inggris. Ya, Pastor Rajut, ya, yang berfoto dengan saya, dan dia katakan, saya tidak pernah belajar bahasa Inggris, tapi waktu ia pergi ke Dubai, maka ia suruh untuk berkhotbah dan dia langsung berkhotbah bahasa Inggris. Ya, ini keajaiban, saudara. Itu pekerjaan roh. Ya, 6 minggu sebelum Mubes, dia yang mendoakan saya, engkau akan menjadi orang besar, engkau yang diurapi oleh Tuhan, dan pengurapan itu sangat besar. Wah, ini saya yakin dan percaya bahwa setiap doa yang kita naikkan, ya, dan yang saya heran doanya berkata, engkau akan semakin diangkat oleh Tuhan. Wah, jadi saya terinspirasi dengan itu, saudara. Kalau Tuhan izinkan suatu saat berbahasa Inggris, saudara tidak perlu tercengang-cengang. Halo? Ya, karena Tuhan yang berbuat. Tetapi apa artinya kalau saudara tidak mengerti? Ya, biarpun saya pakai bahasa Inggris, kalau saudara tidak mengerti, Alkitab katakan sia-sia. Maka saya pun akan berkata, I'm not speaking English. Saya tidak tahu, tidak bisa berbahasa Inggris. Ya, karena apa? Karena kita harus mengerti bersama. Kalau salah dijelaskan saja. Bagi saudara-saudara yang tahu, ada master bahasa Inggris di sana. Ya, kalau ada salah, silakan ditertawai, saudara. Karena memang saya bukan itu. Ya, ingin lihat. Bukankah ini penduduk Mesopotamia, orang Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita dengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Wah, jadi mereka tercengang-cengang. Jadi kemudian mereka simpulkan bahwa wah, mereka ini mabuk. Karena apa? Mereka sedang berbicara. Karena yang berkumpul itu adalah orang Galilea. Tetapi yang muncul berbagai bahasa di daerah dataran Yerusalem. Ya, bahasa Arab ada di sana. Ya, bahasa Libya, bahasa Kreta, itu berbeda, saudara. Bahasa Roma, ya, itu sudah berbeda sekali. Tapi saat mereka berkumpul, orang Galilea mendengar bahasa itu jelas, mengerti. Kita ini datang dari suku bangsa yang berbeda. Ada Tapanuli, ada Toraja, ada Jawa, ada Mamasa mungkin, ada berbagai daerah. Tetapi kalau bahasa itu pernah kita dengar dan pelajari, pasti kita mengerti. Tapi kalau belum pernah kita dengar sama sekali, lalu orang itu berbahasa roh, ya, walaupun dalam kita mengerti, ya, maka tidak sekedar bunyi-bunyian yang dimunculkan. Haleluya. Ya, tidak sekedar suara yang terdengar. Suara yang seperti apa? Suara yang seperti riuh. Seperti orang yang sedang menonton bola. Seperti suara orang yang sedang ramai. Ya, Yosua katakan, aku mendengar suara yang terdengar dari lembah Sinai. Seorang seperti kumpulan orang yang sedang berperang.
ada tanda kemenangan, dan bahkan aku mendengar suara-suara kekalahan. Suara penyembahan berbeda, saudara. Suara penyembahan itu lahir dari pimpinan Roh Allah. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ia akan melakukan tanda-tanda heran. Ayat 33. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah, ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Apa yang kamu lihat dengar di sini. Terus. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Terus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, kalau ada yang meragukan ketuhanan Kristus, saudara, adalah orang yang tidak di dalam pimpinan Roh Allah. Karena Roh Kudus itu memberikan kepastian. Roh Kudus itu bekerja secara ajaib. Ia memberikan satu kekuatan yang besar. Maka Yesus yang telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus yang mengurapi, ya, yang diurapi yang telah datang. Yesus itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus pengurapan. Itu terjadi manakala saudara berkumpul. Tapi kalau terpencar, sekedar hadir, sekedar mengisi waktu, saya katakan itu pembodohan. Ya, itu adalah metode sedang menghancurkan iman kita. Karena apa? Menghadap Tuhan adalah pola yang tertib dan sejak berabad-abad lamanya. Manusia tetap menjalankan hal yang sama, berdoa dan berkumpul bersama-sama dengan orang-orang percaya. Ya, jadi dapat kita ketahui, saudara, bahwa Yesus telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, ia telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Haleluya. Untuk apa? Untuk kita dapat meyakini bahwa kehadiran Kristus sebagai Tuhan, Ia adalah Allah yang seutuhnya. Ia adalah Allah dalam satu pribadi yang telah turun menjadi manusia. Maka itu dalam ibadah sebenarnya yang kita beritakan adalah Kristus. Ya, bukan memberitakan diri saya. Kita beritakan Kristus lewat firman, bukan memberitakan pengalaman saya. Kita memberitakan Kristus yang berkuasa, bukan apa yang telah kulakukan. Kita memberitakan Kristus yang telah datang menjadi manusia untuk mengangkat kehidupan kita menjadi hidup sebagai orang-orang percaya. Ya, jadi Dia datang sebagai Tuhan dan Kristus. Saudara, dapat kita perhatikan bersama bahwa betapa besarnya Tuhan dalam pekerjaannya. Maka kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingin mengerti bahwa Tuhan yang dapat mengerjakan perkara yang besar.
Tuhan dapat melakukan perkara yang besar dan ajaib, dan Tuhan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Ayat 37, setelah mereka mendengar peristiwa itu, lalu muncul orang-orang yang mendengar suara-suara tadi. Ya, kenapa mereka berkumpul? Apa yang mereka katakan? Terus, Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. ya, Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? 38. Jawab Petrus kepada mereka, Ya, bertobatlah tobatlah. dan hendaklah kamu masing-masing Hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. ya. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Berilah dirimu dibaptis. Saudara-saudara yang belum dibaptis, beri dirimu dibaptis sebagai tanda pengampunan dosa. Ya, sebagai tanda pertanggungan jawab, sebagai tanda penyahutan kita kepada Allah. Yang jelas di sana adalah orang yang mau dibaptis adalah orang yang mau mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan Kristus. Kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Kita mendapatkan pengampunan dari Yang Maha Kuasa. Maka Kristus yang adalah pribadi Allah, Ia dapat mengerjakan pengampunan dosa. Berilah dirimu dibaptis. Pemuda remaja yang sudah menerima berita baptisan dan tidak mau dibaptis, hari ini engkau mendapatkan kesempatan untuk berkata, saya mau dibaptis. Karena yang bisa membuat orang mengaku hanya Yesus dalam pekerjaan Roh Kudus. Hanya Yesus dalam pelayanannya yang bisa membuat orang berkata, aku mau dibaptis, aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Dan saudara-saudara tidak perlu meragukan mereka, tidak perlu takut, tidak perlu ragu dengan keberadaan mereka, karena mereka akan berjalan bersama-sama dengan Kristus dalam kehidupannya. Anak-anak kita, ya, mereka mau dibaptis. Jangan sampai Bapak Ibu berkata, aduh, tunggu dulu, babi kita belum besar untuk pesta nanti. Karena kalau dibaptis harus potong babi, harus masak ramai, harus ini dan itu. Esensinya bukan di situ. Apakah engkau mau? Apakah engkau memberikan dirimu? Apakah engkau merelakan dirimu untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai tanda pengampunan dosa? Puji Tuhan. Jadi di sini kita perhatikan bersama Efesus 4 ayat 3. Ya. Kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 3. Di sini bentuk-bentuk kesatuan harus kita ketahui. Silakan Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berusahalah memelihara kesatuan. Ya. Jadi kesetiaan itu akan berwujud pada satu kesatuan. Rumah tangga yang setia akan sampai pada satu kesatuan nikah. Ya, itu adalah lembaga yang terkecil. Maka itu berusahalah memelihara kesatuan roh. Jangan sampai saudara berpikir saudara begitu penuh Roh Kudus, saudara yang dipelihara. Ya, saya sudah penuh Roh Kudus, saya melakukan apa saja karena sudah penuh Roh Kudus. Berusahalah memelihara. Memelihara itu tanda menjaga. Kenapa ia menggunakan kata memelihara? Karena Roh Kudus itu hidup, bukan benda mati. Terus, satu tubuh dan satu roh. Satu tubuh dan satu roh.
sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan Ya. yang terkandung dalam panggilanmu. Kita satu tubuh, saudara. Dan kita satu roh, sebagaimana kita juga satu di dalam pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Kita terpanggil menjadi orang Kristen, mari kita menjaga kesatuan, kita satu di dalam tubuh, satu di dalam roh. Untuk sampai kepada panggilan akhir, sampai kepada kehidupan. Terus Satu Tuhan, orang yang satu di dalam kesatuan, ia menjaga ketuhanannya satu. Kau sudah menjadi Kristen tapi Tuhannya banyak, tidak mungkin bisa. Kalau kita menjadi Kristen yang kita yakini adalah Tuhan, Kristus adalah Tuhan sebagai juru selamat. Jangan berpaling kepada yang lain. Ya, saya mau sampaikan ini, saudara. Kalau kita melihat ada 3 kelompok agama yang sedang memperebutkan ketuhanan Kristus. Ya, satu, Katolik meyakini bahwa ketuhanan Kristus itu tidak luput dari ayah ibunya. Maka ibunya dan ayahnya juga diberikan prioritas yang sama. Lalu Protestan berkata, oh tidak, Kristus itu adalah satu pribadi dalam 3 wujud, maka ia disebut sebagai Allah Tritunggal. Ya, datanglah kaum Kedar Nebayot berkata, Allah hanya satu, Allah tidak diperanakkan dan tidak memperanakkan. Ketiga ini tetap terkonsentrasi pada Bible. Ya, karena itu saudara, kita harus waspada ketuhanan mana yang sedang kita anut. Kalau kita mengenal tunggal, berarti tanpa menerima Yesus dan Roh. Kalau kita mengenal jamak, banyak, ya, maka ada dewa bulan, ada dewa matahari, ada dewa laut, ada dewa sungai, ada dewa danau, ada dewa bumi, ada dewa gunung, ada dewa pohon, ada apa lagi, semuanya banyak sekali. Kita tidak menganut itu. Kita hanya menganut ketuhanan di dalam Kristus. Tuhan adalah pribadi Allah yang turun menjadi manusia. Ini 3 kelompok ini, saudara, sedang simpang siur ini, sedang mempertahankan. Pentakosta ada di mana? Aliran Protestan. Protestan banyak, 360 sekte, sinode. Ya, maka akan muncul berbagai sekte-sekte baru yang akan merusak keberadaan Injil hanya untuk mencari kepentingan pribadi. Ya, ada aliran progresif yang muncul nanti dan sasarannya adalah anak-anak muda. Ya, ada lembaga gereja sasarannya adalah anak-anak muda yang sedang disodori rumput. Makanan kita adalah roti yang turun dari sorga, roti di dalam Kristus, roti yang tidak beragi. Sepanjang Alkitab berkata, manusia tidak pernah diberi rumput oleh Allah. Sasarannya juga anak muda. Hati-hati, saudara ya. Jadi kalau saya baca Alkitab, hanya memang benar di dalam Mazmur, Daud berkata, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia tidak berkata, aku diberi makan oleh Tuhan oleh rumput yang hijau. Ia membaringkan aku. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Tetapi faktanya pada Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 keseluruhan berkata, akulah roti yang turun dari sorga. Aku telah diutus oleh Bapa. Aku adalah roti yang tidak beragi. Siapa yang makan roti ini dan minum darahku, ia tidak akan mati. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mati. Tetapi aku memberikan tubuhku
Yohanes 10 ayat 11 berkata, aku adalah gembala yang baik, justru yang dia berikan adalah nyawanya. Anak muda, hati-hati. Saudara akan menjadi sasaran penginjilan yang liar, yang tidak berpedoman pada Alkitab. Dan saudara suatu saat akan merana, saudara akan terbuang, saudara akan merasa hampa, hanya sedang melaksanakan rutinitas ibadah, tetapi tidak berpegang pada Kristus. Menurut saya, itu lebih berbahaya dari kelompok-kelompok baru ya, yang sedang berafiliasi pada aliran-aliran sesat, sedang menuju kepada kebinasaan. Anak muda menjadi sentral target, baik itu dalam dunia politik dikatakan target kami adalah anak muda. Saya bertanya kepada saudara, apakah anak muda saja yang perlu diselamatkan? Halo? Loh, lansia tidak perlu, balita tidak perlu, remaja pemuda tidak perlu, ya, manusia parubaya tidak perlu. Yesus seluruhnya. Maka pemberian makan bagi 5.000 orang laki-laki itu kontennya adalah keluarga, yang disebut adalah kepala keluarga. Yesus tidak pernah memilah-milah, saya hanya untuk kaum muda, saya hanya untuk lansia, saya hanya untuk anak balita dan sekolah minggu. Tetapi Yesus secara komprehensif menjangkau seluruh elemen kehidupan manusia untuk diselamatkan. Maka orang tua perlu selamat, amin. Makanannya adalah roti yang turun dari surga. Nanti PA datangnya, ya ini perlu PA. Pemberian makan kepada 4.000 orang yang diberikan roti, saudara, bukan rumput sintetis. Bukan, berikan roti. Saya mau tegaskan ini, agar saudara jangan gampang tergiur dengan berbagai kelompok aliran yang sedang membawa saudara pada kebinasaan. Ya, nih ada bunga-bunga yang indah, saudara. Ya, setahu saya bunga ini sudah ada yang 5 tahun. Kadang istri cuci kembali. Ah, inilah bentuknya bunga sintetis. Ya. Tapi yang tumbuh itu, ia butuh siraman, ia butuh apalagi perawatan, ia butuh pertumbuhan, dan saat kapan ia dinyatakan mati? Saat ia tidak mendapatkan nutrisi makanan, mati dia. Dia bisa berbuat apa-apa. Petrus katakan, kita ini seperti bunga yang sebentar layu. Nah, hari ini saya mau berkata kepada saudara bahwa kita sedang dibawa pada satu kesatuan, tetapi orang yang melakukan penginjilan demi kepentingan pribadi, dia membangun tembok dan benteng pertahanan tubuh untuk kepentingannya. Coba lanjutkan. Ya. Satu iman, satu baptisan. Satu baptisan, jadi tidak ada macam-macam baptisan. Satu baptisan yang mana? Baptisan yang ditenggelamkan ke dalam air. Tegas. Ada gereja yang menganut 2 baptisan. Ada 3 jenis. 3 itu apa lagi? Ya, selain ditenggelamkan, bersih. Karena terlalu banyak katanya capek nanti. Ya, maka itu dia menggunakan bendera. Sudah dibaptis. Panji-panji. Ya, pengakuan baptisan itu tenggelamkan, saudara. Alkitab katakannya. Jadi aliran Pentakosta pada umumnya adalah kelompok aliran yang sangat kontekstual. Tidak ada penafsiran di luar Alkitab, hanya tertulis, lakukan, praktekkan, benar. Terus, satu Allah dan Bapa dari semua, ya,
Allah yang di atas semua, Allah yang kita sembah adalah Allah yang di atas semuanya. dan oleh semuanya, dan di dalam semua. Nah, oleh semua. Satu yang Allah itu. Allah yang mampu menyatukan kita. Allah yang satu. Terus. Tetapi kepada kita masing-masing Ya. telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Tapi Kristus. kita masing-masing kita diberikan pemberian menurut ukuran Kristus yang disebut dengan anugerah itu. Yang kita dapatkan adalah anugerah dari Kristus. Anugerah apa? Anugerah keselamatan. Anugerah penyelamatan. Karena itu saya tegaskan hari ini bahwa aliran Pentakosta menganut Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu. Maka ada masanya Pentakosta itu bersukacita. Ya, makan-makan. Karena kita di tempat lain masih merayakan ini, saudara, ya, hari Pentakosta, ya, yang disebut dengan pengucapan syukur, ibadah hulu hasil. Ya, kalau orang Sulawesi Tengah namanya padungku, bikin nasi bambu ramai-ramai baru nanti bawa ke gereja makan. Ya, karena itu adalah hari raya buah bungaran, hari raya panen, hari raya menuai. Apakah kita perlu rohanikan semua? Kalau begitu tidak perlu kita makan lah. Ya, karena yang kita makan hanya firman. Betul, saudara. Tapi antara jasmani dan rohani perlu keseimbangan. Kalau saudara terlalu rohani, semua nanti jadi salah. Bahkan sampai-sampai tidak patuh pada pemerintah. Ada nanti, ada saja. Tidak boleh hormat bendera. Itu ada aliran agama Kristen begitu. Tidak boleh hormat bendera karena hanya yang dihormati adalah Allah. Tapi anehnya di gerejanya pasang bendera. Itu apa? Sekarang kita lihat, kita memiliki Allah yang satu, yang disebut Tuhan dan Kristus. Ya, Dialah yang akan menyelamatkan saudara, yang memberikan kesatuan dalam satu kesatuan yang berpola pada Kristus. 1 Korintus 14 ayat 26. 1 Korintus pasal 14 ayat 26. Ya, silakan. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, Ya, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan bila kamu sesuatu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Satu, yang seorang mazmur, yang seorang bermazmur. Ini tadi kita sudah bermazmur, memuji. Terus yang kedua, yang lain pengajaran, yang lain menyampaikan pengajaran. Terus, atau penyataan Allah, atau nubuat-nubuat, atau karunia bahasa roh, atau berbahasa roh. atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Terus, Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. kalau dalam satu gereja yang dianut hanya bahasa roh, saudara, saya katakan itu menyimpang. Harus ada pujian, harus ada pengajaran, dan harus ada pernyataan Allah, nubuatan. Dan harus ada bahasa roh dan karunia-karunia. Kalau hanya satu bagian, jadi kalau kita hanya pengajaran, ya kita perbaiki. Pujian kita juga harus bangkit. Amin. Amin. Pujian juga harus bangkit. Semangat. Ya, bukan meniru orang lain, tetapi kita berpola pada firman. Bermazmur. Ya, jangan monoton terus. Lagu terseret-seret. Tuhan adalah gembalaku, sampai mengantuk-mengantuk. Tak,
akan kekurangan aku. Karena kita terbawa pada apa tradisi. Kita bermasmur. Gerakanlah kekuatan. Apakah bermasmur itu semangat, saudara? Itu adalah ungkapan hati. Memuji Tuhan. Jadi kalau orang memuji, singer, ya semangat. Gitu, saudara. Sudah lagunya semangat. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tetap saja, gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Takut suaranya kedengaran. Lah bagaimana? Ya, kita sampaikan pengajaran. Pengajaran apa yang kita anut? Pengajaran mempelai dalam pola tabernakel. Jelas. Coba hanya pengajaran kita yang jelas. Kamu anut apa? Pengajaran mempelai dalam pola tabernakel ini. Ya, polanya di situ. Ya. Kemudian atau pernyataan Allah. Ada pesan-pesan Tuhan yang tak terlihat. Ya, dialami oleh Pak Hite. Aduh, ada keajaiban. Kok bisa kompak dalam satu roh? Ya, bisa, saudara. Ya, dalam kepenuhan Roh Kudus bisa ada sekian orang yang sama berbahasa dengan tempat yang berbeda. Satu di selatan, satu di timur, sama dia. Pernah saya ikuti kepenuhan Roh Kudus berjawab-jawab. Satu berbahasa roh, satu menjelaskan. Ya, dalam nama Yesus. Wah. Jadi kita tidak boleh hanya anut. Nanti kalau satu saja, ada orang baru datang, kemudian orang Bethesda itu begitu masuk gereja langsung berbahasa roh. Mereka bingung nanti ini orang apa ya, aliran apa. Jadi sesuaikan, ada masanya, saudara ya, amin. Kalau memang Roh Kudus bekerja, bila perlu kita berdoa saja, tidak penting, tidak terlalu memaksa. Oh harus 2 jam, karena orang pengajaran berkhotbah harus 2 jam. Mungkin 5 menit, Tuhan yang bekerja. Hari ini suasananya lain, saudara, mungkin kita sedang dibawa pada pengajaran. Maka itu saya dalam menyampaikan firman Tuhan, PA dan doa, pola yang berbeda yang saya bawa. Satu mengajar dan satu menasehati di doa. Dan minggu ini penginjilan. Penginjilan dengan gaya pengajaran. Sehingga saudara tetap terbangun. Tujuannya untuk apa? Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Membangun apa? Membangun iman. Jangan sampai saudara tertulis di situ membangun, wah, Om Pendeta ini sudah rencana membangun lagi apa ini? Banyak pembangunan. Ya. Sekarang uang susah, kemudian pendapatan berkurang, kemudian gaji tambah hari tambah dipotong, tunjangan ini itu tidak disalurkan, uang gizi juga tidak diberikan. Saya tidak tahu itu ya, tidak ada informasi itu ya. Tapi kalau saudara alami, ya itu faktanya begitu. Ya, hamba Tuhan berkata biasanya dikasih berkat setiap bulan ini kok tidak. Ya, harus terbangun dalam iman. Karena itu sidang jemaat, mari kita terbangun bersama-sama. Terus, ya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, Ya, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, ya. seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Nah, jadi ada orang lain untuk menafsirkan. Jadi tidak melulu bahasa roh. Ya kita pun dalam berdoa, begitu dia suruh berdoa tidak langsung bahasa roh. Ya, saya sudah pernah saksikan tapi tidak apa-apa. Kesaksian ini teringat sekali saya. Ada satu di sekolah Alkitab, ya. Jadi hamba Tuhan, di sekolah itu dijadwal untuk praktek khotbah. Yang biasa berkhotbah biasa saja. Tapi yang satu ini dia sudah tidak tahu baca. Kemudian
ayat-ayat yang dia mau pakai nanti dia sudah hafal dan berpuasa dia hafal. Bantu temannya membacakan ini apa, dan tidak ada yang tahu kalau dia tidak tahu membaca. Ya, begitu dia berdiri, ya, baru berdiri saja sudah kegerakan. Ya, karena apa? Karena dia tidak tahu apa yang dia sudah gemetaran lebih dulu. Singkatnya, dia belum berkhotbah dia sudah menangis duluan. Teman-temannya pikir ini Roh Kudus ini, langsung semua kegerakan sampai tidak bisa didiamkan. Karena apa? Ya itu pekerjaan roh. Ya, saya memimpin asrama di Makassar, memimpin anak sekolah Alkitab 66 orang. Saya kepala asrama. Setiap malam gereja kami dilempari karena setiap malam terjadi kegerakan dan tidak bisa didiamkan. Saya berulang kali panggil Om Nathan, Sadrak udah selesai, ini sudah jam 12, tidak bisa didiamkan Om. Wah, ya biarlah, kalau memang sampai pagi. Beda kalau dalam urapan saudara. Tetapi kalau tidak dalam urapan, berkhotbah berat, berdoa apalagi, aduh baru mau disuruh berlutut, berlutut lagi. Lutut saya ini nanti susah lah, berdiri nanti capek. Tapi kalau dalam urapan, mau duduk berapa jam pun tetap bisa dijalankan. Amin. Itu dalam pengurapan. Nah, 1 Korintus 14 ayat 32. Karunia Nabi takluk kepada nabi-nabi. Karunia Nabi harus tunduk kepada nabi-nabi. Terus Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, ya, tetapi damai sejahtera. teruskan. Sama seperti dalam suatu jemaat orang-orang kudus, Ya, perempuan-perempuan harus berdiam diri teruskan. dalam pertemuan-pertemuan jemaat, Ya. sebab mereka tidak diperbolehkan untuk Jadi dia berbicara. contohkan bahwa sama seperti jemaat orang-orang kudus, ya, kalau sudah mendapatkan pernyataan Allah agar tidak terjadi kekacauan, jemaat perempuan-perempuan harus berdiam diri. Bukan berarti tanpa berbuat apa-apa, saudara. Tetapi di dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan Allah. Terus, Mereka harus menundukkan diri ya, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. mereka perempuan itu harus menundukkan diri seperti yang dikatakan oleh Taurat. Teruskan. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, Ya, baiklah mereka menanyakannya Tanya kepada suaminya di rumah. kepada suaminya di rumah. Suami-suami perhatikan firman Tuhan. Jangan sampai istri nanti sampai di rumah tanya, firman Tuhan tadi Pak apa? Lalu balik marah. Ya, jelaskan baik-baik. Ya, bahwa perempuan-perempuan yang suci harus menundukkan diri. Ya, pakai ayat-ayat yang bisa membela saudara ya. Istri-istri harus tunduk sama suaminya. Begitu. Pasti aman dunia kalau sudah begitu. Tetapi kalau suami tidak tahu firman, wah repot dia. Teruskan, apalagi? Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ya, Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman Allah itu datang? ya, Jika seorang menganggap dirinya nabi, ya. atau orang Ini yang mendapat saya karunia sasar. rohani, Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar ya, bahwa apa yang dikatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. orang yang berbicara dalam karunia Allah yang diperkatakan adalah perintah Allah. Seperti orang berkhotbah. Kita baca firman Tuhan, semua orang bisa baca. Tetapi karena mendapat karunia dari Tuhan, maka yang diperkatakan itu adalah perintah Allah. Maka banyak jemaat lebih mengerti khotbah daripada membaca Alkitab. Banyak orang lebih mengerti khotbah daripada membaca Alkitab sendiri di rumah.
Dia katakan, aku tidak mengerti membaca Alkitab ini. Apa? Seseorang telah diberikan karunia. Ia berbicara atas perintah Tuhan. Kalau suami-suami diberikan karunia di rumah, istrinya bertanya, jangan dimarah-marah ya. Amin. Pak, ayat firman Tuhan tadi di mana? Aduh, saya lupa. Nah, buka saya di situ, cari di Google. Ayat firman Tuhan bilang, Pak, tanya sama suami. Tidak dibilang tanya sama Mbak Google. Google bisa salah loh. Ya, bisa salah. Ya, makanya kalau kita pakai Maps, kadang kita geledeki Google. Dia suruh kita belok kanan, seharusnya kita kiri. Google, kami mau belok kiri. Nah, karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Terakhir, Efesus 4 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama. Pemain musik mempersiapkan diri. Dan singer. Efesus 4 ayat 7. Kita baca, sudah dapat semuanya? Ada di sini 2, 3. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kemampuan orang berbeda-beda. Ada yang pelupa, ada yang ingatannya bagus. Makanya itu saya hati-hati dalam berbicara. Berapa kali saya ikuti KKR, mereka katakan, ayo kita lupakan masa lalu. Saudara sedang dianggap diajak pikun itu sebenarnya ya. Ya. Kalau lupakan masa lalu semua, repot jadinya. Ayo kita lupakan masa lalu. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Ya, masing-masing orang diberikan karunia berdasarkan pemberian Allah. Jemaat yang amnesia, ia tidak mengingat kebenaran-kebenaran. Maka apa yang harus diperbaiki? Tata bahasanya, informasinya yang jelas. Karena apa? Semua orang harus mengerti firman Allah. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu. Haleluya. Singer nyanyikan pujian ini dengan tegas. Sedang jemaat perhatikan dulu apakah suaranya sudah keluar. Kuatkanlah hatimu. Nomor 85 tambahan. Singer aja nyanyikan. Coba perhatikan. Kita memuji Tuhan. Kuatkanlah hatiku, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatiku, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup.
tak tinggalkanmu. Ayo jemaat bantu menyanyi. Singer tetap tegas, ya. Kuatkanlah Bersama bangkit berdiri. lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapannya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu. Haleluya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Saya undang Pak Tes ya. Pak Bimbing kita Jangan dalam doa. berhenti harapannya. Pak John Tes ya, silakan Pak. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita ngaturnya lagi dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti sanggup. Kau tahu segala pergumulan kami, Tuhan. Tangannya takkan Kami datang dengan hati yang untuk berat. mengangkatmu. Kami datang dengan segala persoalan masalah kami. Pasti Jika sanggup. kami bawa kepada Percayalah, Dia tak ngaturnya lagi dengan tinggalkanmu. lembut. Kita menyembah Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup. Cuma Tuhan yang sanggup. Hanya Engkau satu-satunya jawaban hidup ini. Dunia boleh menjanjikan harapan palsu. Hanya Engkau yang memberikan kepastian bagi hidup ini. Kami bagaikan tanah yang gersang, Tuhan. Kami membutuhkan sentuhan tangan-Mu, Tuhan. Kami seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu, Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah. Haleluya, Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau, Yesus. Ajarlah kami untuk selalu setia di hari-hari ibadah-Mu, Yesus. Kami sembah Engkau, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya,
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu lewat firman yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu, yaitu yang Kau pakai di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Kau pakai Rapi Bapak Gembala dengan segala pemakaian Roh-Mu Tuhan, sehingga kami hamba-hamba-Mu Tuhan, kami bisa mendapatkan firman itu dan kami boleh melakukan firman itu. Ajarlah kami untuk selalu menghargai setiap hari-hari ibadah-Mu Tuhan. Jangan cuma datang kepada hari Minggu kami beribadah, tetapi ajarlah kami untuk selalu beribadah dalam 3 macam ibadah, karena disitulah kita dikepenuhan oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarlah kami untuk selalu memandang korban-Mu Tuhan di tempat-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau pakai Bapak Gembala hari demi hari lebih luar biasa lagi untuk pembukaan segala rahasia firman, sehingga kami boleh pulang dari tempat ini tidak kosong, sehingga firman itu masuk sesuai dengan kebutuhan rumah tangga nikah kami, sehingga kami dengan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk memperhatikan firman itu kepada istri dan anak-anak kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarlah kami untuk selalu memuji Tuhan dengan suara yang lantang yang besar, sehingga puji-pujian itu boleh sampai di hadirat-Mu Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan ketika mungkin hamba melayani kurang sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Kau pakai Rapi lagi dengan kuasa-Mu, sehingga hari demi hari semua itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh melakukan itu hari lepas hari. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Ya, kita bersama telah menerima firman Tuhan dan berkat Tuhan telah kita dapatkan, dan pengumuman gereja itu kita ikuti bersama sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada acara pelantikan badan pengurus wilayah dan daerah di tempat kita ini. Itu sampaikan kepada jemaat yang ingin mengantarkan snack dan kopi hitam terbuka, ya bisa ya, untuk kita seberapa yang bisa kita buat, karena seluruh AMB di wilayah Sorong akan berkumpul di tempat ini untuk acara pelantikan pengurus wilayah. Artinya yang melantik adalah pimpinan pusat dan dilaksanakan secara online di seluruh Indonesia. Mungkin ini menjadi informasi buat kita bahwa gereja kita sedang berbenah pada satu arah yang benar, agar ke depan gereja kita jangan ada lagi yang ditutup karena hal-hal yang tidak bisa dipenuhi. Ya, acaranya jam 11 siang. Ya, jadi kami perlukan kopi hitam. Ya, biasa sebagai kopi itu bisa dijadikan sebagai persahabatan, saudara. Tetapi walaupun kecil, jika saudara antar, jangan anggap bahwa wah kopi saja. Ya, kalau bisa ditambah dengan yang lain juga terbuka ya. Saya kira itu menjadi informasi karena memang agendanya sinode, dan juga kami sudah libatkan AMB yang lain untuk berpartisipasi mengenai konsumsi. Kedua, Rabu pendalaman Alkitab jam 6 sore. Kemudian jadwal kita doa puasa untuk hari Jumat, kita akan berdoa dan berpuasa. Ya, sebagaimana yang kita sudah jadwalkan 2 kali bulan tertunda. Maka hadirlah berpuasa ya, supaya kita semakin mencintai Tuhan dan semakin dicintai Tuhan. Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5 sore, dan sekolah minggu hari Minggu jam 8 pagi, dan kebaktian umum jam 9:15. Kita berdoa buat anak malum yang berulang tahun ke-11 beberapa hari yang lalu. Tapi hari ini kita berdoa
Kemudian juga Pak Nebaho di luar kota, Saudara Esther dan Mak Johan di luar kota, juga Opung yang sedang sakit. Kita berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan serta damai sejahtera. Kita bersama bangkit berdiri, Tuhan pasti sanggup. Coba kita kembali lagi, kornya saja. Oh haleluya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tanganmu tidak terlambat untuk mengangkat kami. Tuhan, Engkau mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan mengangkat kami menjadi mapan dan bukan miskin. Tuhan mengangkat kami menjadi orang berhasil. Tuhan mengangkat kami menjadi sukses dalam bidang-bidang pekerjaan. Tuhan membuat tubuh daging kami sembuh. Tuhan akan membuat kehidupan kami menjadi lebih baik. Dan nikah rumah tangga kami hidup dalam damai sejahtera. Berdoa untuk anak Malum yang berulang tahun ke-11. Tolong campur tangan, ulurkan tanganmu yang memberikan kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Yesus berikan kekuatan dan umur panjang. Saudara Pak Nebaho di luar kota, Esther dan Mak Johan di luar kota, pimpin berkati. Juga saudara kami Opung yang sedang sakit orang tua. Oh Tuhan, haleluya, Engkau tolong jamaah berikan kesembuhan secara sempurna. Bahkan anak-anaknya diberikan damai dan sejahtera. Karena kami yakin dan percaya Tuhan juga menolong. Berdoa juga untuk Ibu Emi. Oh Tuhan, dalam proses Tuhan perawatan dan pengobatan di Jakarta, Engkau akan memberikan hasil yang terbaik. Dan segala sesuatu yang ditempuh adalah langkah-langkah yang tepat. Kembalikan sorong dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, usaha pekerjaannya, berkati ladang usahanya, Tuhan memberkati, bangkitkan ekonomi mereka, tambahkan rasa takut pada Tuhan, dan mampukan mereka bersaing dalam dunia dan lingkungan apapun, karena kami yakin dan percaya, Tuhan akan beserta. Ibadah kami sepanjang minggu ini, pada hari Selasa pelantikan, oh Tuhan, pengurus wilayah di seluruh Indonesia, Engkau berkati GPT ini dalam bergerak dan berkarir untuk membawa jiwa-jiwa ke arah yang tepat. Pengurus-pengurus yang terpilih Tuhan Engkau berkati. Engkau memberkati juga, haleluya, ibadah kami pendalaman Alkitab Jumat ibadah doa puasa. Tuhan akan membawa jemaat ini untuk lebih mencintai Tuhan, karena kami yakin dan percaya kesetiaan kami dihitung oleh Tuhan. Dan oh Tuhan, doa puasa Jumat, Tuhan tolong campur tangan, pelayan-pelayan akan siap melayani, dan Tuhan akan berikan kami kemenangan, memberikan sukacita, memberikan kami hidup di dalam damai sejahtera. Hati kami tetap bergembira dan bersukacita, karena kekuatan kuasa firman-Mu, maka Engkau memberikan kami kehidupan baru, memberikan kami kekuatan damai sejahtera. Di akhir ibadah ini, saudara-saudaraku, terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal,
penyertaan dari Roh-Nya yang suci memelihara dan memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati.